Johannes Taslim alias Joe Taslim. Dia adalah putra dari Marzuki Taslim dan Maria Goretti yang lahir pada tanggal 23 Juni 1981. Joe Taslim juga memiliki seorang kakak kandung yang bernama Peter Taslim. Keduanya berwajah mirip dan memiliki hobi yang sama. Namun siapa sangka, perjalanan hidup Joe Taslim bermula dari sebuah keterpurukan. Woi! Sejak melawan kau. Woi! Apa tu? Woi! Mengganggu aja sih. Awalnya gue nggak tahu arah mana yang harus gue ambil. Gue cuma ngikutin insting. Gue tahu gue harus terus bergerak. Jod! Kalau kau nak latihan bulu tangkis, bapak ni katik duit. Mahal nian. Tapi bapak masih galak. Kau jadi atlet. Butuh waktu buat gue sadar bahwa halangan ternyata adalah sebuah jalan. Kadang semuanya berasa kayak ngelawan gue. Kadang gue ngerasa gue kalah. Bahkan sebelum bertarung. Tapi gue gak boleh memilih jalan itu. Jalan gue cuma satu. Terus bergerak. Kau tuh kebanggaan kami. Sesaro apapun keadaan kaki kau hadapi, pesan Bapak, jangan cepat nyerah. Gue tahu kalau gue sampai nyerah, keluarga yang bangga sama gue juga akan nyerah. Indonesia yang gue wakilin akan kecewa. Dan itu bukan pilihan.
walau harus terpincang-pincang, gue harus terus bergerak. Sampai kapanpun cuma pilihan itu yang gue tahu. Sampai detak jantung gue berhenti. Cuma ada satu cara untuk hidup. I will never stop. Ever. Whatever happens, I will keep on rolling. Pertarungan final itu menghadiahkan medali emas di ajang Southeast Asia Judo Championships 1999. Joe Taslim mengangkat penghargaan internasional pertamanya untuk ia persembahkan kepada sang ayah, keluarga, dan Indonesia. Perjuangannya untuk meraih prestasi terus berlanjut. Dia berhasil mempertahankan predikat juara nasional sebanyak 12 kali dan meraih 1 medali perunggu di SEA Games 2001. Namun setelah memasuki tahun 2003, keluarga Taslim mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Mereka harus kehilangan sosok ayah yang mereka teladani sejak kecil. Kesedihan ini tidak membuat Joe patah semangat. Dia selalu menempatkan sang ayah di dalam hatinya. Sampai akhirnya tiba di tahun 2004, Joe Taslim bertemu dengan seorang wanita. Gak banyak hal yang bisa mengubah hidup seseorang. Tetapi keharuman itulah yang mengubah hidupku. Manis, lembut, penuh kesan. Kesan keharuman pertama yang ia tinggalkan begitu melekat. Mau kemana? Sorry, si Bas jemput gua. Gua bentar ya. Kemana dia? Aku ingin merasakan keharuman itu sekali lagi. Tinggalan tadi di sini. Kak, ya, aku pulang dulu ya. Oh iya, makasih ya. Iya. Hati-hati, Mbak. Keharuman inilah yang selalu aku rindukan. Hai, halo Hai, sayang. gimana castingnya? Lancar nggak? Ya, casting seru. Kamu Hari ini akan menjadi hari yang spesial. kamu udah kelar? Udah nih, sedikit lagi. Kita makan yuk. Ayo. Nih, tunggu. Kesan keharuman itu memberanikanku untuk melempar pertanyaan ini. Kamu kenapa sih? Tepat pada tanggal 10 September 2004, Joe Taslim melepas masa lajangnya. Ia menikahi Julie. Pernikahan ini dikaruniai 3 orang anak, yaitu Hiyori Mekaveli Taslim, Jiro Joe Taslim, dan yang paling bungsu adalah
Kara Ophelia Taslim. Setelah berhasil membangun keluarga dengan baik, Joe Taslim kembali fokus untuk berlatih judo. Dia berhasil meraih 1 medali perak di SEA Games 2007, 1 medali emas di PON 2008, dan yang terakhir adalah 1 medali perunggu di SEA Games 2009. Akan tetapi, langkah Joe Taslim di dunia judo harus terhenti sampai di sini. Kata orang hidup adalah soal pilihan. Tapi di hidup gue, pilihan itu nggak pernah ada. Gue cuma tahu menang atau mati. Terus bergerak atau berhenti. Bahkan saat gue tahu kaki gue cedera, dua-duanya, dan semua orang nyuruh gue buat nyerah. Gue tahu, gue cuma punya satu arah. Maju. Setelah memutuskan untuk pensiun di dunia judo, Joe Taslim mulai beralih ke dunia hiburan. Ia tampil di berbagai majalah, iklan televisi, dan mengikuti casting film di sepanjang tahun 2009 hingga 2010. Pada akhirnya kerja keras Joe Taslim terbayarkan. Ia mendapatkan peran sebagai Jaka, seorang sersan pasukan khusus di dalam film The Red Redemption. The Red Redemption merupakan film action asal Indonesia yang bisa dibilang sangat luar biasa. Film ini mampu memenangkan 8 award dari berbagai festival film di seluruh dunia. Bahkan film ini mampu meraup penghasilan sekitar 15 juta dolar Amerika dari semua penjualannya di seluruh dunia. Sehingga dari film inilah nama Joe Taslim mulai dikenal di kancah internasional. Setelah film The Raid berakhir, Joe Taslim mulai mengikuti casting-casting film yang bertaraf internasional. Sampai akhirnya dia berhasil mendapatkan sebuah peran di salah satu film Hollywood yang sangat terkenal, yaitu Fast and Furious 6. Film ini merupakan sebuah pijakan yang sangat baik untuk Joe Taslim. Ia berkesempatan untuk beradu akting dengan Vin Diesel dan Paul Walker. Karena film ini pula, Joe Taslim menjadi viral di tanah air, hanya dengan sebuah potongan dialog, hantam mereka. Setelah sukses dengan film Hollywood pertamanya, Joe Taslim berakting kembali di salah satu film Hollywood yang berjudul Star Trek Beyond. Di dalam film ini, Joe Taslim berperan sebagai tokoh antagonis yang bernama Man-S. Hello Indonesia. Watch Star Trek Beyond in your theaters around you. And I'll see you there. Dari penampilannya sebagai Man-S yang sangat luar biasa, Joe Taslim langsung mendapatkan tawaran untuk bermain di salah satu film Korea Selatan yang berjudul The Swordsman. Bahkan Joe Taslim juga mendapatkan tawaran dari film Mortal Kombat yang akan ditayangkan pada tahun 2021. Dia akan memainkan peran sebagai salah satu karakter yang memiliki keahlian es di dalam game Mortal Kombat, Sub-Zero. Selain dikenal sebagai aktor dan olahragawan,
Joe Taslim juga dikenal sebagai sosok yang aktif melakukan aksi sosial. Dia bergabung dengan WWF, sebuah organisasi internasional yang menangani konservasi dan restorasi lingkungan. Dalam beberapa aksi sosialnya, dia terjun langsung ke hutan untuk memerangi illegal logging, pembakaran hutan, dan perburuan liar. Joe Taslim juga mendapatkan sebuah predikat khusus dari WWF, yaitu Tiger Warrior. Orang mungkin mengira saya hanya berlaga di film saja, tidak berbuat nyata untuk menyelamatkan alam. Tapi mereka salah. Saat alam butuh bantuan, saya tidak akan berpikir panjang, bertarung di dunia nyata. Sebagai seorang WWF Warrior, ayo fight bersama saya. Join WWF Warrior. Kehebatan dan semua prestasi yang dimiliki oleh Joe Taslim terdengar oleh sebuah organisasi misterius yang bernama FF. FF merencanakan sebuah tipu muslihat untuk menangkap Joe Taslim secara rahasia. Dalam rencananya ini, mereka mendugaskan pemenang dari event Battle Royale Free Fire yang ke-16, yaitu Laura. Setelah berhasil menangkap Joe Taslim, pihak FF memberikan bius dan mencuci otaknya. Mereka hanya meninggalkan satu doktrin dan merubah nama Joe Taslim menjadi Jota. Fokus, Jota. Jangan lengah. Kamu adalah pemburu, pemangsa elit. Dan target utama lo adalah Dewi Dangdut, musuh kekalku. I'll keep on climbing. Akhirnya kutemukan kau. Dewi Dangdut!